Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Arya Sutara Chandra dengan NPI 2399050110. Saya Aditya Nazar dengan NPI 2399050113. Saya Sudiwayu Bintang Mandala Putra dengan NIM 2399050015. Di sini kami akan membawakan sebuah berita yang akan kami diskusikan mengenai Bank Indonesia sumbang 533,9 miliar untuk program pengentasan kemiskinan IMF. Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung program dana moneter internasional atau IMF untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan kontribusi sebesar 26 juta SDR atau Special Drawing Rights. Satu special drawing rights itu setara dengan 1,32 US dollar atau sekitar 533,88 miliar. Kontribusi ini akan dipenuhi dari bunga deposito yang ditempatkan di IMF. Bantuan ini akan diberikan kepada negara berpendapatan rendah termasuk negara-negara Afrika dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Laos, Tonga, dan juga Nepal. Kontribusi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk turut berperan dalam meningkatkan resiliensi ekonomi global dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, kata Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam acara pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank IMF World Bank ke-61 yang berlangsung di Marrakesh, Maroko pada tanggal 10 sampai 15 Oktober 2023. Gubernur BI juga menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi global. Peri Warjio mengungkapkan bahwa meskipun terjadinya pemulihan ekonomi global, pemulihan tersebut masih berlangsung lambat dan tidak merata. Aktivitas global belum mencapai level sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat divergensi pertumbuhan yang semakin meluas di berbagai kawasan, serta banyaknya tantangan yang muncul, termasuk dampak jangka panjang dari pandemi, perang di Ukraina, dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi. Gubernur BI juga menyoroti pentingnya upaya mengatasi global yang terfragmentasi. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti membuka kesempatan investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi, dan mendorong perkembangan UMKM dengan pengembangan layanan pembayaran lintas bayar atau cross border payment untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Gubernur BI Peri Warjio turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Mereka membahas berbagai isu terkait ekonomi global termasuk kebijakan moneter, stabilitas keuangan, pertumbuhan berkelanjutan, dan inklusif. Dalam pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral diharapkan akan menyetujui global policy agenda yang bernama Building Shared Prosperity and Collective Resilience, membangun kemakmuran bersama dan ketahanan bersama. Agenda ini berfokus pada upaya membangun stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Selain itu, G20 juga akan membahas berbagai tantangan ekonomi yang meliputi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi yang tinggi, beban pembayaran, bunga pinjaman negara berpendapatan rendah, serta dampak cuaca ekstrim, hingga resiko dari aset kripto bagi stabilitas makroekonomi dan finansial dan upaya mengatasinya. Para anggota G20 berkomitmen untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, sistem pembayaran lintas batas, dan inklusi keuangan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Peri juga menekankan pentingnya penggunaan bauran kebijakan bank sentral yang komprehensif dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih kompleks. Menurutnya, kebijakan bank sentral tidak boleh hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan, melainkan harus kombinasikan berbagai kebijakan seperti kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan stabilitas nilai tukar.
Baik, setelah kami membacakan berita tersebut, kami akan berdiskusi menurut pendapat kita masing-masing. Mulai dari Mas Bintang. Saya akan berpendapat untuk Bank Indonesia sumbang sebanyak 533,9 M ini merupakan langkah yang cukup brilian dan bagus, karena kemiskinan sendiri adalah suatu hal yang tidak bisa dihapuskan dari suatu negara, walaupun negara tersebut termasuk ke dalam negara maju, tetap ada kemiskinan di negara tersebut. Selain itu juga, dengan adanya sumbangan ini, maka negara-negara seperti Laos, Tonga, dan Nepal akan mendapatkan kerjasama baik dari bidang ekonomi dan bidang lainnya, serta untuk membantu pembangunan negara tersebut. Dan begitulah dari pendapat saya. Jika ada yang bisa menambahkan, silakan untuk Mas Adi. Menurut saya, sumbangan Bank Indonesia sebesar 533,9 miliar untuk program pengentasan kemiskinan IMF adalah sebuah langkah yang positif. Ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sumbangan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Selain itu, kontribusi Bank Indonesia juga dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Baik, setelah menerima pendapat dari dua rekan saya, dapat disimpulkan di sini bahwa memang memiliki langkah yang positif. Balik lagi dari pengentasan kemiskinan, terus berbantuan untuk negara-negara yang kurang dalam berpendapatan, itu merupakan suatu langkah dari IMF sendiri. Namun bisa diingat di sini yang utama adalah bisa saja ini berdampak negatif. Bisa saja rakyat-rakyat itu memotong belanja sosial dan mengurangi subsidi. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan. Oleh karena itu, bergantung pada sudut pandang individu dan situasi yang konkret di negara tertentu. Didasarkan pada konteks dan situasi khusus, seperti memang jika negara itu memiliki kekurangan dalam perekonomian, segera ditangani atau dibantu oleh IMF itu sendiri. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.